Halo bola supporter. Ini akan jadi pembahasan serba-serbi MotoGP. Kita akan bahas peluang Juara dunia nih. perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022 bersama rekan saya Mister Juara. Mister Juara nih akan membahas siapa yang bakal juara. Seru banget gitu. Kita akan memprediksi ya. Nah, kalau kita lihat nih ada 3 pembalap papan atas yang lagi menghuni papan klasemen berdekatan ya. Ada Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, sama satu lagi Alex Espargaro. Nah, Mister Juara, kayak gini kan 3 pembalap ini jaraknya deket-deketan ya. Apalagi Bagnaia sama Quartararo cuma beda 30 poin. Setelah melihat balapan tinggal 6 seri lagi. Seri lagi. Nah, kira-kira peluangnya siapa nih yang bakal juara nih dengan 6 balapan tersisa? Kalau dari Mister Juara sendiri sih lebih memilih tuh Francesco Bagnaia ya. Waduh. Karena Yamaha tuh ya lagi kendor-kendornya nih. Gimana ya? Tapi emang sulit sih kalau misalkan dari mengejar poin juga, kalau misalkan harus menang beberapa balapan seri terakhir dulu nih ya. Tapi kan di awal-awal musim Bagnaia sering crash. Waduh. Apa nggak ada kepikiran gitu dia bakal crash lagi di akhir musim? Kan tahun lalu juga sering slip kan, maksudnya jatuh lagi. Ya kali gitu. Marc Marquez Ducati itu 8 kali juara dunia ya kan masih bisa dengan satu tangan kan. Iya. Dibandingin sama Marc Marquez saudara-saudara, ya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau kita lihat mungkin peluangnya Bagnaia besar gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya peluangnya dari Quartararo sendiri untuk mempertahankan gelar juara dunia? Emang kenapa sih Quartararo nggak bakal jadi juara lagi? Itu kenapa tuh? Kalau dari Mister Juara sendiri sih ya, karena udah mungkin bukan eranya Yamaha lagi kali ya. Karena ya masih banyak lah potensi-potensi lain kan. Kayak kemarin tuh di seri pertama kan KTM tuh sangat mendominasi ya. Ternyata pas dilihat-lihat dari sini ternyata Ducati nih. Ducati yang punya power nih ternyata sekarang nih Bung Hussein nih. Ya ternyata ya Francesco Bagnaia sih yang harus jadi juara dunia, karena dengan selisih 30 poin itu pede sih prediksinya sih. Kalau gue boleh prediksi? Boleh. Kita jagoin pembalap berambut kuning ya. Bola supporter. Siapa lagi kalau bukan Fabio Quartararo? Kenapa sih pria eksotis itu satu itu dari asal Prancis itu bakal memenangkan gelar juara dunia Kenapa lagi? tuh? Ini bakal gelar juara kedua yang dipersembahkan. Kenapa begitu optimis? Karena melihat performa dia sebenarnya nggak buruk-buruk banget ya. Walaupun paruh pertama kan kita lihat udah banyak menang, paruh kedua udah mulai kendor. Tapi podium masih bisa didapat kan di Red Bull Ring. Paruh kedua paling gagal di San Marino sama di apa lagi lupa ya. Pokoknya baru Red Bull Ring aja dia menang di podium kedua. Itu pun beruntung ya. Nah, tapi kalau kita lihat Itu pun beruntung ya, garis bawahi. Dilihat dari 6 balapan tersisa ini, Quartararo sih bakal melesat ya. Pertama dari hasil tes Misano sendiri. Ya walaupun sebenarnya pengujiannya M1 ini kan untuk motor musim depan ya, tapi nggak tahu nanti apakah bakal ada penambahan sasis atau grip belakang yang bikin mantep melajunya kecepatan M1 sendiri ya. Kalau kita lihat kan Quartararo emang kesulitan di paruh pertama sama awal paruh kedua ini kan masalah kecepatan ya. Tapi kalau masalah di tikungan ya Ducati kalah gitu. Kalahnya kenapa itu udah diakui sendiri sama Bagnaia ya. Kalau di tikungan banyak tikungan motor Desmo di CGP ini kurang tenaga ya. Karena emang ngandelinnya tuh Ducati tuh motornya ngandelin di lintasannya yang udah keluar tuh gasnya lebih kencang, ibaratnya nggak ngeden lah kayak Yamaha. Yamaha tuh pasti lebih ngeden katanya sih gitu. Makanya ada pengembangan motor antara dua pabrikan ini berlawan arah gitu. Yamaha butuh kecepatan tinggi di lintasan lurus, kalau Ducati butuh kelincahan di track gitu buat ngimbangin Yamaha yang cepet banget gitu. Emang kalau dari pertarungan Quartararo di tikungan tuh selalu unggul ya. Kemarin aja di Red Bull Ring tuh sampai beberapa kali kan Red Bull Ring juga baru kan ada tikungan zigzag. Karena kemarin kasus kemarin ya. Kan? Kasusnya Johan Zarco sama Franco Morbidelli akhirnya dibikin tikungan baru zigzag. Nah, di situ Quartararo ngandelin tikungan itu untuk meredam kecepatannya Ducati gitu. Nah, untuk melihat balapan tersisa ini kan sendiri tinggal Aragon, Thailand, Australia, Jepang, sama terakhir Valencia. Ya maaf kalau nggak ngurut ya, tapi yang penting terakhir Valencia aja. Sebelumnya baru Malaysia ya. Nah ini kan sisa
sama 6 ya? 6. Oh iya, tadi baru 4 ya? Baru 4. Pokoknya Pokoknya 6 seri terakhir lah ya. Tadi udah sebutin yang seri terakhir tuh. Nah, pokoknya di 6 balapan itu biasanya Quartararo udah mulai konsisten lagi. Kenapa? Karena melihat dari track recordnya Quartararo tuh selalu unggul ya. Pertama, yang kedua juga melihat dari konsistensi Bagnaia yang kurang ya. Walaupun dia konsisten di 4 balapan ini dengan meraih kemenangan, sulit lagi tuh untuk meneruskan catatan positif itu. Beda sama Quartararo yang emang di paruh musim pertamanya dia jadi juara aja udah merebut kemenangan 5 kan, lebihnya di podium. Itu kan catatan luar biasa. Nah, sementara Bagnaia ini gak konsisten di awal. Nah, di awal gak konsisten, sering crash kan di paruh pertama, di paruh kedua tekanannya mulai gede dari Ducati. Biasanya sih Ducati sih emang statementnya sih nggak ada tim order, nggak ada tekanan. Padahal Dimusuhin pengen, ya. Iya, padahal mah pengen jadi juara sejak era Casey Stoddard tahun 2007 kan belum pernah juara lagi kan. Iya, betul. Selain jadi runner up lewat Andrea Dovizioso yang baru pensiun kemarin. Makanya kayaknya ngeliat tekanan yang besar nanti menjelang sisa balapan terakhir itu Bagnaia kayak bakal goyah gitu dari tekanan itu. Yang kedua dari tekanan pasukan Ducati sendiri gitu. Pasukan Ducati sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat si Enea Bastian ini kan dari Gresini Racing juga Nggak rela ya. Iya, getol banget buat menang. Kemarin di Misano tuh San Marino hampir menang kan. Hampir menang. Dia di lap terakhir loh itu nyalip Bagnaia. Cuman Bagnaia untungnya di tikungan terakhir bisa masuk lagi tuh. Itu beda tipis banget kan, Betty lah ya kan. Waduh, beda tipis, Betty, oke, siap. Beda tipis. Nah, maksudnya itu. Nah, sebenarnya kan pasukan Ducati yang getol menang bukan cuma Enea, tapi ada Jorge Martin, Johan Zarco, Jack Miller. Jack Miller kan kemarin sial aja kan, kemarin jatuh dari pole position, jatuh tabrak sama Pol Espargaro ya. Pokoknya bertiga tuh sama Johan Zarco, akhirnya tercecer ke belakang. Tercecer ke belakang. Padahal kemarin dia udah mantep banget. Nah, mungkin ada juga kan pembuktian lagi dari Jack Miller di sisa balapan kali ini. Karena kan dia juga pernah ngomong di sisa balapan tahun ini membela Ducati, kan dia tahun depan bakal pindah. Ke mana tuh, KTM ya, ke Red Bull KTM. Dia bakal mempersembahkan hasil yang bagus. Nah, ini kan harus diwaspadai juga nih. Betul. Nggak ada yang tahu kalau Miller juga nikung Bagnaia dari belakang. Waduh. Ya kan makanya gitu, ambisi dari semua pasukan Ducati. Yang ketiga dari pasukan Ducati yang lagi naik daun itu ya itu dari timnya Rossi, Marco Bezzecchi ini kan sekarang udah nembus 5 besar terus kan, 5 besar. Kemarin juga dia mulai balapan dari dari barisan depan kan, di urutan ketiga gitu, walaupun nggak masuk podium tapi seenggaknya dia bertarung di barisan depan. Akhirnya dia masuk 10 besar ya finishnya, sama Luca Marini juga. Terus ya jangan lupa ada Jorge Martin, rookie terbaik 2021. Itu dia masih belum, ibaratnya tuh dia masih belum terima ya kan. Kemarin gagal juga nembus kursi tim utama Ducati kalau dari Enea kan. Akhirnya kan dia harus memperjuangkan lagi untuk bisa bertarung di depan. Ya mungkin dia berharap bisa ngamanin kursi utama Ducati atau kursi tim pabrikan lainnya. Mungkin pindah ya kan? Pindah kayak sih. Karena Ducati tuh butuh pembalap dengan mental yang kuat. Wih. Ya siapa Hamzah Timaya? Waduh. Kembali lagi ke konten MotoGP. Jadi ya kalau dari Mr. Jual sendiri sih ya tetap jagoin pembalap Itali. Francisco Bagnaia. Pembalap Prancis berambut kuning. Oke. Gimana nih? Coba ngomong prediksi dong, kasih tahu prediksi dong. Tapi sebenarnya rambutnya kuning apa emas sih ya? Kayaknya itu emas ya. Saya gimana ya? Itu di highlight rambutnya sih saudara. Jadi nggak terlalu kuning banget sih. Kayaknya emas ya. Coba komen di bawah sini ya, apa tuh rambutnya Fabio Quartararo? Emas kayaknya deh. Saya koreksi ya dari awal video tadi. Oke. Jadi emas berarti ya, gold. Oke, gold. Jadi rambutnya gold gitu. Tapi tetap untuk walaupun mungkin kenapa alasannya Mr. Juara pilih Francesco Bagnaia nih buat jadi juara dunia tuh karena dia di tahun lalu kan mungkin dia membuat menebus dosa istilahnya tuh, karena masih kurang lah dia di tahun lalu itu. Jadi mungkin di tahun ini momen-momen terakhir nih bisa merebut, apalagi dengan selisih 30 poin dong ya. 30 poin. Ini apa maksudnya? Ya, duit. Gitu. Jadi sisi 30 poin ya bisa lah mengejar lah Francisco Bagnaia, mengejar Fabio Quartararo. Jadi
mungkin pembalap Prancis tak dulu deh. Minggir dulu karena udah 1 kali juara nih kan. Mungkin kasih dulu Ducati. Di era Casey Stoner masa nggak kasihan sih? Udah lama banget Ducati nggak juara. Itu momen-momen mungkin bisa ngebalikin momen sejarah lah. Oke, mungkin emang kalau Mister juara Billy Bagnaia kita Quartararo nggak apa-apa. Beda Oke, pandangan, nggak apa-apa. beda pilihan tuh wajar gitu. Wajar. Mungkin ntar, dari bola supporter juga punya jagoan masing-masing siapa yang bakal juara. Ya mungkin Luca Marini adiknya Rossi nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih panjang mungkin perjalanan. 2000 mungkin Ya, 2030 lah ya. Mungkin. Mungkin adiknya Marc Marquez nggak mungkin juga. 2024. Ya, kira-kira Lagi panas-panasnya juga kan 2024. mungkin Waduh, Joan Mir Doan Mir. enggak juga. Sulit. Kan udah lagi ini lagi ngeriset Iya. kita Joan. Ya perbuatan juara tahun ini sih kayaknya ya mungkin kejutannya sih yang paling mungkin ya itu Alex Espargaro, Bagnaia sama Quartararo karena kan yang 3 besar yang saling berdekatan ini. Yang keempat kan Enebasennya di peringkat 4 tapi jaraknya lumayan tapi yang paling dekat ini 3 orang ini kan. Nanti untuk siapa prediksinya mungkin dari teman-teman bola supporter bisa kasih jawabannya di bawah ini. Oke. Tapi Alex Espargaro tuh ya, sulit sih karena dia blunder kan waktu kemarin. Ya itu kan gara-gara cedera ya. Kita nggak tahu dia cedera. Jadi nggak fokus berarti. Ya, Udah selebrasi dulu kan. Ya sebenarnya kalau mau pilih jagoan ya Alex aja sih. Jadi kalau nggak apa-apa. Yang penting Alex menang. Yang penting jangan Bagnaia. Oh, jangan dong. Kasih sejarah dong. Balikin Aprilia sejarah. itu juga bisa jadi sejarah. Kemarin podium pertama di Inggris kan tahun lalu. Itu kan sejarah buat Aprilia. Kan kalau mau bahas sejarah nih, ya kita bikin sejarah sama tim-tim yang baru berkembang lah. Apalagi kan besok kehilangan hak konsesi kan. Jadi jatah mesinnya kan cuma 2, nggak bisa banyak-banyak lagi. Tapi emang Ducati sih selalu di anak tirikan lah. Akhirnya selalu di hati. Jadi ya kalau ada riset-riset tuh Ducati kayak aduh jangan dipakai ini punya Ducati ini. Aduh kena poin Ducati. Aduh. Jadi ya mungkin ya tetap bisa juara Bang Frances obat nih ya. Kalau ini pengusen tetap 2 orang. Fabio Quartararo. 2 Fabio pembalap udah sama itu. Alex Espargaro. Wah, udah 2 orang tuh. Iya, soalnya kan lihat dominasi Ducati kan keroyokan ya, Oke. curang gitu kan. Ya sebenarnya itu dia buat nggak ada aturan buat sih. naik jadi tangga 1 mengurut jadi buat fondasi dulu. Ih, ayo juara aja gitu, Bung Hussein. Aduh. Ya sebenarnya kalau mau bikin banyak-banyakan pembalap dari satu tim, kenapa nggak bikin kejuaraan sendiri, kejuaraan Ducati gitu? Gimana ya? Ya, Modalnya kali ya kayak modalnya. kejuaraan Honda di Asia kan ya, kejuaraan Ducati aja. Kejuaraan Ducati ya. Kalau isinya pembalap Ducati semua, nggak gitu ya? Ya udah, itu aja kali ya. Oke, terima kasih Bola Supporter sudah menyaksikan sesi dari serba-serbi MotoGP soal siapa sih yang bakal jadi juara dunia MotoGP di akhir musim nanti di balapan terakhir Valencia ya. Kalau teman-teman Bola Supporter punya prediksi siapa yang bakal menang, tulis aja di bawah. Terus jangan lupa komen dan like, subscribe juga. Nyalakan lonceng. Oh ya, nyalakan lonceng karena bolasport.com. Terus follow terus berita-berita dari kami. Saya Hussein pamit undur diri dan juga bersama rekan saya Bung Mister Juara. Mister Juara. Oke, Mister Juara mengungkapkan jati dirinya. Dicatat ya teman-teman. Waduh. Oke, undur diri. Sampai jumpa lain kali. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.